Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Lagi-lagi kekalahan, lagi-lagi apa istilahnya ya, pil pahit untuk Manchester United. Setelah Manchester United ini di tahun 2024, terutama bahkan di Liga Inggris, mendapatkan 4 kemenangan beruntun. Dan dengan FA Cup bahkan mendapatkan 5 kemenangan beruntun. Tapi akhirnya harus menelan kekalahan pertama di tahun 2024. Menghadapi Fulham, gue sudah singgung di preview. Ini akan jadi laga yang tidak biasa bagi Manchester United. Berbeda dengan partai-partai sebelumnya karena ada 3 pemain pilar yang cedera. Dengan 3 pemain ini, baik itu mungkin lengkap 3-3-nya ataupun dengan 2, Manchester United bermain berbeda dengan paruh pertama musim ini. Tampil tanpa Lisandro Martinez, tanpa Luke Shaw dan juga Rasmus Højlund memberikan memang penampilan yang berbeda di atas lapangan. Gua singgung di live commentary, terima kasih yang sudah bergabung di live commentary dan juga di preview, terutama absennya Rasmus Højlund dan juga Luke Shaw. Ini tidak bisa hanya dilihat, individunya yang absen, maka dicari juga individu lain yang bisa menggantikan. Nggak sesimpel itu sayangnya, karena ada skema sistem permainan yang dengan Luke Shaw dan juga Rasmus Højlund, Manchester United bisa bermain lebih bagus, berbeda dan bahkan berhasil menciptakan gol. Situasi di paruh musim awal kemarin ya, sebelum tahun baru, sering membuat kesulitan bagi Manchester United, terutama untuk mencetak gol. Lisandro Martinez yang absen, posisinya menurut gue bisa diganti oleh Harry Maguire berduet dengan Rafael Varane, tidak ada masalah di sana. Tapi tadi di pertandingan menghadapi Fulham, tampil tanpa Luke Shaw dan Rasmus Højlund, ini terasa betul perbedaannya. Di babak pertama, bagaimana build up dari Manchester United sering mentok. Akurasi umpan, gue juga menilai bagaimana invertednya seorang Lindelof yang ditempatkan di posisi bek kiri ini tidak selancar, tidak sebagus seorang Luke Shaw. Lalu di depan, Erik ten Hag memasang Omari Forson yang lebih banyak beroperasi di sayap kanan dan mendorong Marcus Rashford di depan. Sayangnya ini tidak jalan menurut gue. Formasi atau solusi ini tidak jalan. Manchester United kesulitan di babak pertama. Omari Forson kontribusinya sangat minimal, dan gua singgung juga di preview bagaimana Rasmus Højlund, Garnacho dan Rashford ini kan membangun sebuah kesepahaman, membangun sebuah sinergi di lini depan Manchester United, sehingga lini depan Manchester United tampil tajam, tampil bagus, tampil cepat, tampil berbeda dengan lini serang Manchester United sebelumnya. Namun tanpa seorang Rasmus Højlund, menurut gue ini pengaruhnya besar karena penampilan berbeda di lini depan. Lalu bagaimana adaptasi di formasi di atas lapangan tadi, Casemiro sering bermain seorang diri di posisi gelandang breaker Manchester United, terutama ketika Fulham ini melakukan counter attack. Beberapa peluang momentum didapatkan oleh para pemain Fulham di babak pertama. Untung mereka tidak bisa secara tajam, secara maksimal, secara tenang mengeksekusi. Plus beberapa momentum tersebut ataupun peluang berhasil dipatahkan oleh seorang Andre Onana di babak pertama. Manchester United baru bisa agak menyerang ya di 10 menit akhir, 7 menit terakhir babak pertama. Ini juga karena mereka bermain lebih agresif. Mereka tampil lebih banyak memenangkan bola-bola duel, terutama di lini tengah. Jarak juga menurut gue di babak pertama tadi yang menjadi masalah. Bagaimana pemain Manchester United satu dan yang lainnya ini terlalu jauh. Lalu akurasi umpan, bola-bola direct yang diperagakan sering sekali tidak akurat ya di babak pertama tadi, sehingga dipatahkan oleh pemain-pemain Fulham. Lalu memasuki babak kedua, gua menilai Kobbie Mainoo di babak kedua tidak bisa maksimal penampilannya.
Erik ten Hag berusaha untuk melakukan perubahan di atas lapangan dengan memasukkan Scott McTominay menggantikan Omari Forson. Lalu juga seorang siapa tadi ya? Christian Eriksen yang dimasukkan menggantikan Casemiro. Scott McTominay, ya Casemiro cedera, Scott McTominay dimasukkan, dan ketika itu ada perubahan formasi dari yang 4-1-4-1 menjadi 4-2-3-1. Scott McTominay bermain di posisi nomor 10, Bruno Fernandes ke kanan, Garnacho ke kiri. Gue sering sekali menyebutkan kalau gue kurang suka ya ketika Bruno Fernandes ini dimainkan di bukan posisi terbaiknya. Dimainkan sayap kanan, sayap kiri, atau bahkan di posisi gelandang pivot. Posisi terbaiknya adalah posisi nomor 10 dengan konsentrasi menjadi kreasi di lini serang. Namun tadi ada periode tidak dimainkan seperti itu. Christian Eriksen diduetkan dengan Kobbie Mainoo. Duet ini di pivot, tadi berarti dari 4-1-4-1 menjadi 4-2-3-1, dan duet ini di pivot yang gue ragukan adalah kemampuan untuk defensif. Dimana Fulham menguasai bola, mereka juga tajam dalam transisi terutamanya dari bertahan ke menyerang. Bola dari Manchester United sering mandek di lini tengah, sehingga lini serang yang dihuni oleh Rashford maupun juga Garnacho tadi di periode yang cukup panjang di babak kedua tidak ada support. Dan akhirnya Fulham berhasil mencetak gol, Calvin Bassey, melalui skema corner. Yang gue sayangkan adalah pasifnya pemain belakang Manchester United. Ada percobaan pertama dari Calvin Bassey membentur, lalu pemain Manchester United nampak seperti kayak terpaku. Tidak ada pergerakan, tidak ada inisiatif untuk mendekat ke Calvin Bassey. Dan dia mampu menghujam ya, menendang dengan sangat kencang, sulit bagi seorang Andre Onana untuk bisa menepisnya. Setelahnya ada perubahan di Manchester United. Gua menilai bagaimana penampilan Diogo Dalot yang tidak lagi inverted tapi lebih di sayap kanan. Gua menilai juga ada pergantian yang dilakukan oleh Erik ten Hag, yaitu menggantikan Kobbie Mainoo dengan Amad Diallo, sehingga Bruno Fernandes bisa tampil di posisi nomor 10, Amad Diallo di kanan, dan ini memberikan perubahan. Lalu juga bagaimana mendorong pemain Manchester United untuk naik lebih tinggi ke pertahanan Fulham, dan ini memaksa Fulham untuk lebih banyak bertahan di daerah mereka sendiri. Momentum demi momentum didapatkan oleh Manchester United, peluang juga demikian, inisiatif juga bagus. Bruno Fernandes beberapa kali melakukan shooting dari di luar kotak penalti yang akurat. Bernd Leno sulit untuk bisa dengan lengket mengamankan bola karena mungkin juga tadi lapangan berat ya, hujan deras, mungkin juga licin, dan akhirnya Manchester United mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Di situ gue berpikir Harry Maguire menyamakan di menit 89. Seperti apa selanjutnya? Akankah Manchester United terus menekan atau bermain aman? Ternyata mereka terus menekan. Dan ini memberikan ancaman. Ada peluang yang bisa didapatkan, dan memang Manchester United mendapatkan beberapa momentum dan juga peluang setelahnya. Tapi tidak bisa menjadi gol, dan ada ancaman ketika Manchester United tampil all out, banyak pemain ditempatkan di daerah Fulham. Ya, Fulham ini memiliki kemampuan transisi yang cepat juga. Dan itu yang terjadi, mereka mampu mencetak gol melalui Alex Iwobi dengan skema counter attack. Alex Iwobi menerima umpan dari Adama Traore, mengecoh dua pemain, Amad Diallo dan juga Diogo Dalot, dan terakhir dia pun juga mengecoh seorang Andre Onana. Penampilan Andre Onana sendiri, mungkin ada banyak fans yang menyalahkan kenapa dia tidak bergerak, kenapa dia tidak menunjukkan refleksnya. Well, di babak pertama dia menunjukkan refleks yang bagus, melakukan banyak penyelamatan. Tapi di babak kedua, gua sih lebih menyoroti pertahanan Manchester United yang tadi tidak bisa mengantisipasi counter attack. Mereka kekurangan orang ya, sementara Fulham dengan cepat nih bisa menempatkan banyak pemain di daerah pertahanan Manchester United. Debatable tentu saja, mungkin banyak yang kecewa dengan penampilan Andre Onana. Menurut gua sah-sah saja ya, tidak ada benar dan salah di sana, karena mungkin diharapkan Andre Onana bisa menghalau, bisa mengantisipasi. Itu
menurut gue sekali lagi sah-sah saja diucapkan oleh banyak fans Manchester United. Tapi gue lebih menyoroti bagaimana sering sekali Manchester United ini di musim ini menderita gol dari skema counter attack lawan. Dan ini belum bisa diatasi. Secara keseluruhan di pertandingan tadi, gue menilai ada strategi yang tidak jalan dari seorang Erik ten Hag. Ini koreksi besar gue justru ada di sana. Bagaimana Erik ten Hag, ya menurut gue tidak tepat ya memilih Omari Forson. Di preview sudah gue singgung kalau ada 4 alternatif untuk pemain ya yang bisa dipasangkan atau ditampilkan terkait dengan absennya Rasmus Højlund, dan gue menyebut Omari Forson ini bahkan sebagai alternatif terakhir. Ada beberapa opsi lain, namun tentu saja pelatih yang lebih tahu keadaan para pemainnya. Hanya saja yang gue lihat tadi di atas lapangan, ya Omari Forson tidak berkembang di babak pertama, bahkan akhirnya diganti di babak kedua. Lini tengah Manchester United juga tidak jalan tadi di babak pertama dan sebagian besar di babak pertama dan juga di babak kedua. Sehingga gue menilai lini depan jadi tidak berjalan juga. Dan ini harus dicari solusinya. Ternyata tidak tampilnya Rasmus Højlund dan juga Luke Shaw ini punya pengaruh di permainan di atas lapangan. Dan ini harus diperbaiki. Manchester United dengan kekalahan ini terpaku di posisi ke-6. Dan kalau melihat ketika gue bikin video ini ya, perbedaan dengan Aston Villa itu ada 8 poin. Semakin berat untuk bisa masuk ke 4 besar. Manchester United pun juga masih berbeda lumayan ya dengan Tottenham Hotspur yang masih menyisakan 1 pertandingan di tangan. Ditambah lagi situasi cedera. Sangat berat bagi Manchester United untuk bisa finish di zona Liga Champions menurut gue secara ringan amatiran. Dan ini sudah pernah gue singgung ketika gue bikin video tentang Rasmus Højlund yang absen. Ada beberapa pertanyaan, apakah ini akan mempengaruhi peluang dari Manchester United untuk bisa finish di 4 besar? Gue katakan iya. Ya ini sangat-sangat disayangkan. But anyway, musim masih belum selesai. Ada banyak perbaikan jelas yang harus dilakukan. Manchester United tidak mendatangkan 1 pemain pun di bulan Januari kemarin. Dan menurut gue ini salah satu konsekuensinya bagaimana kedalaman squad di masa yang sulit dan juga kritis. Ini mempersulit keadaan sih menurut gue. Kita lihat saja akan seperti apa. Tapi menurut gue ini kekalahan yang, oh ya by the way ini seperti bagi Fulham seperti kayak membalas ya. Mereka juga kalah di menit-menit terakhir kan di Craven Cottage di putaran pertama kemarin melalui gol dari Bruno Fernandes kalau tidak salah, dan akhirnya mereka membalas juga dengan menit-menit terakhir. Sangat disayangkan karena sebenarnya Manchester United setelah tertinggal 0-1 mereka berusaha, karakter pemain muncul, mereka melakukan variasi, mereka berusaha untuk mencari solusi, dan ya akhirnya mereka bisa mendapatkan hasilnya, menyamakan kedudukan 1-1. Cuman ya sayang sekali akhirnya gagal untuk bisa bahkan memetik 1 poin. Dan lagi-lagi Manchester United musim ini harus kalah di kandang sendiri. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kecewa? Gak masalah, bisa drop di kolom komen. Biasakan komentar dengan sopan karena itu menunjukkan siapa kita ya. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.